Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi perilaku konsumen. Jadi kalau minggu lalu, bukan minggu lalu ya, hari Kamis kita bicara mengenai pengertian dari perilaku konsumen, ya. Jadi perilaku konsumen itu adalah tindakan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang atau tidak menggunakan lagi produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Jadi ini definisi yang sudah kemarin kita bahas ya dari perilaku konsumen ini. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini adalah the consumer research process ya. Jadi bagaimana penelitian konsumen, proses riset pelanggan. Karena perilaku konsumen itu kita terus mengamati dari tindakan dan perilaku konsumen, maka kita harus terus-menerus melakukan penelitian ini. Harus melakukan penelitian ini dengan sabar dan disiplin. Ya, apa sih yang sekarang ini diminati oleh pelanggan? Baik terkait fitur produk, ya, bagaimana mereka memutuskan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan secara terus-menerus, jadi tidak terhenti ya dalam pengumpulan data ini. Kita tahu bahwa data di dalam penelitian ini ada data sekunder dan data primer. Ya, data yang pertama yang harus kita cari adalah data sekunder. Sekunder. Ya, data sekunder. Data sekunder ini data yang dihasilkan oleh pihak lain. Ya, data yang dihasilkan oleh pihak lain. Misalnya apa? Data kependudukan misalnya. Jumlah penduduk. Kalau kita mau membuka suatu toko atau warung di depan kampus Unpas misalnya, kita sebenarnya tidak perlu menghitung jumlah orang yang lewat ke situ ya. Jadi kita bisa amati misalnya, atau kita bisa memperoleh data dari Unpas. Berapa sih jumlah mahasiswa di Taman Sari ini misalnya, dan berapa dosen, berapa karyawan. Perkirakan yang terdekat dari situ adalah ada Sanbe, ada Unisba, ada BJB, atau kantor-kantor lain yang bisa terjangkau oleh kita. Ya, jadi kita harus mengamati dulu berdasarkan data sekunder dulu. Ya, data sekunder ini harus kita update terus ya, cari dari sumber-sumber yang penyedia jasa. Karena data sekunder juga bisa bergeser sekarang ini. Nah, ada 6 langkah di dalam proses riset ini, ya, proses riset konsumen khususnya. Tapi sebenarnya ini adalah proses yang bisa dilakukan di dalam melakukan riset. Yang pertama, definisikan tujuan penelitian atau tujuan riset ini. Untuk apa? Ya, untuk mencari apa? Ingat bahwa penelitian itu beranjak dari adanya masalah. Adanya masalah. Jadi harus diawali dari untuk apa? Penyelesaian masalah apa? Ya, ada masalah yang sifatnya kuantitatif, ada yang masalah yang kualitatif,
ada masalah yang sebab akibat, ada masalah yang tidak sebab akibat. Contohnya, kalau yang tidak sebab akibat, contohnya misalnya kecenderungan selera konsumen, misalnya kecenderungan permintaan terhadap produk. Nah, ada yang sebab akibat, misalnya adalah penyebabnya itu promosi, akibatnya hasil penjualan. Nah, jadi yang pertama kita tetapkan dulu tujuan dari riset tersebut. Untuk memperoleh jawaban dari tujuan itu, maka kita harus mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder. Nah ini, kita lihat nih, kenapa ini kecenderungannya menurun penjualan itu dari data sekunder ini. Mengapa sih? Apa sih penyebabnya? Kan kita tidak tahu. Kecenderungan penurunan penjualan misalnya karena konsumen jenuh, bosen, atau karena ada kompetitor, ya, atau karena ada teknologi yang baru, ini bisa terjadi. Jadi kita lihat data sekunder dulu. Yang berikutnya setelah memperoleh data sekunder, maka kita merancang sebuah penelitian utama. Jadi kita ingin mengumpulkan data primer, ya, data primer atau penelitian utama ini. Jadi data primer bisa macam-macam ya, bergantung nanti dari penelitiannya. Kalau pendekatan penelitiannya kualitatif, nanti kita bahas berikutnya. Ya, pengumpulan datanya berbeda dengan kalau kita melakukan penelitian kuantitatif. Nah, jadi ini merancang penelitian utama atau mengumpulkan data primer yang utama. Data primer ini data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau dari, ya. Langkah berikutnya kalau sudah dirancang, ya tadi misalnya apakah kita harus membuat kuesioner atau angket, ataukah kita hanya membuat garis-garis besar dari pertanyaan. Maka collecting data primer dan menganalisis data. Artinya ini kita menyebarkan kuesioner kalau data kuantitatif. Karena data kuantitatif itu sangat bergantung dari jumlah respondennya atau sampling kalau menggunakan sampel ya, ataukah kita sensus datanya. Kalau wawancara misalnya kualitatif nanti bergantung pada jumlah informannya. Data itu dikumpulkan, diolah, di-coding ya, dianalisis. Misalnya kalau menggunakan statistik, kita gunakan analisis statistik apa, ya. Kalau misalnya kualitatif tidak menggunakan statistik, menggunakan alat apa, maka kita menyiapkan laporan temuannya. Apa temuan dari hasil riset tersebut. Nah, setelah temuan itu, inilah kalau Anda menyusun skripsi, maka skripsi inilah. Setelah itu kan diajukan dalam satu rapat atau satu rapat pengambil keputusan bahwa ini masalahnya ditemukan dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ini 6 langkah dalam proses riset konsumen ini. Nah ini designing primary research, ya. Designing primary research itu tadi sudah saya sampaikan ada 2 pendekatan dalam penelitian itu. Pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, yang pertama adalah kuantitatif. Ada sampling dan pengumpulan data. Sampling ini bagaimana menetapkan sampel dari anggota populasi yang akan bisa mewakili anggota populasi. Ini disebut dengan sampling. Jadi sampling itu adalah
proses mengambil sampel. Ya, ada 2 jenis dalam sampling ini, yaitu probabilistic sampling dan non-probability sampling. Kalau probability sampling itu responden sedemikian rupa dia bisa terpilih untuk mewakili anggota populasinya itu. Jadi semua anggota mempunyai hak menjadi responden. Sedangkan non-probability sampling, si sampel itu ditentukan, ya, non-probability sampling itu. Karena dia menggunakan yang disebut dengan non-random. Sedangkan yang probability itu menggunakan random sampling. Sedangkan non-probability menggunakan non-random. Misalnya ditetapkan berapa saya ingin mengambil sampelnya. Sebutlah 100 responden. Baru dari situ kita memperoleh datanya. Oke, jadi tadi ini jumlah jenis samplingnya. Tadi ada yang probability sampling dan non probability sampling. Yang probability sampling, jadi sampling yang didasarkan seluruh anggota populasi berhak memperoleh atau menjadi anggota sampel. Ada yang disebut dengan simple random sampling. Jadi ini kalau misalnya ukuran populasinya ada 100, maka kita ngambil berapa berdasarkan ukuran sampelnya. Ya, ukuran sampel juga harus ditetapkan dulu. Menggunakan metode apa? Misalnya ada rumus yang terkena itu dari Slovin, ya. Dari Slovin itu keluarlah dari 100 itu angkanya berapa? Ada rumusnya. Silakan dilihat di statistika atau di metode penelitian. Misalnya sebut keluar angkanya dari 100 itu 50, ya, N kecilnya. Populasi itu disebut dengan N besar, kan gitu ya. Nah, N kecil. Maka kita mengambil 50 responden itu dari 100 anggota populasi. Ya, gitu ya. Jadi dalam sampel, dalam populasi itu jangan nyebut jumlah, bukan jumlah populasi. Bukan jumlah, tapi yang harusnya adalah ukuran populasi. Population size. Sampel juga sama, bukan jumlah sampel. Jadi sampel itu 1, gitu ya. Ukurannya, sampel size-nya berapa. Ini yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Jadi systematic random sampling ini anggota populasi yang terpilih itu dibuat sistematis. Dibuat sistematis misalnya. Begini, systematic random sampling itu kita ingin melihat dari anggota populasi, sebutlah yang keluar dari kelas, ya, ada 4 kelas perilaku konsumen yang akan kita amati. Dari masing-masing kelas itu sudah kita peroleh anggota populasinya sebanyak 50 anggota sampelnya. Maka dari 4 kelas kita ingin mencarinya. Nah, secara sistematis, misalnya kita ingin ngambil dari yang keluar dari kelas pertama, berapa orang, kelas A, B, C, ya. Terus nanti jam berikutnya, sehingga nanti ukuran sampelnya menjadi 50. Itu yang disebut dengan systematic random sampling. Ini biasa digunakan dalam survei di populasinya yang tidak tercatat. Ya, contoh yang tidak tercatat itu di misalnya supermarket, kan kita anggotanya atau anggota populasinya tidak tercatat semua, ya. Gitu ya. Di pasar tradisional kita mau meneliti, itu tidak tercatat, sehingga sulit kita menentukan sampelnya. Nah, yang ketiga, stratified sample random. Stratified random sampling ini, jadi
istilahnya menggunakan stratifikasi. Populasi itu dikelompokkan berdasarkan umur, misalnya, ya, umur sekian tahun, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan penghasilan, atau kalau di kampus misalnya berdasarkan angkatan. Nah, dari prodi manajemen kita misalnya mau ngambil 4 angkatan. 2017, 2016, 2015 misalnya ya. Jadi dilihat secara stratified dari itunya. Ada lagi yang disebut dengan cluster random sampling atau area. Jadi kalau cluster ini populasi di klaster menurut wilayahnya misalnya. Ya, bisa berdasarkan RT, berdasarkan RW, berdasarkan apa. Ya, kalau di kampus misalnya bisa berdasarkan prodi manajemen, prodi akuntansi, prodi ekonomi pembangunan, kan gitu ya. Sehingga bisa kemungkinan kita membuat ya klaster ya random gitu ya. Jadi mengambil sampelnya. Jadi ingat bahwa penelitian menggunakan sampling ini adalah penelitian survei ya, penelitian survei dan penelitian kuantitatif pendekatannya. Ini yang probability sample. Yang kedua yang non probability sample. Ya, non probability ini setiap anggota populasi dia tidak semuanya bisa atau berhak memperoleh atau menjadi sampel ya. Nah, karena mungkin pertimbangan lain. Ya, karena pertimbangan lain, contohnya pertimbangan karena sulitnya memperoleh sampling frame. Sampling frame itu adalah anggota populasinya, data anggota populasinya. Ya, kalau kita sulit tadi bisa aja dengan non probability. Hanya memang lebih baik ya kita dengan probabilistik ya, probability sampling. Contoh ini yang non probabilistik adalah kenyamanan atau convenient. Convenient ini peneliti memilih anggota populasi yang mudah dan siapa yang bisa kita peroleh aja yang terdekat. Oh iya, ketemunya ini. Ya, jaga aja di depan pintu keluar misalnya langsung dihubungi. Ini yang disebut dengan convenient. Ya, kalau yang tadi ya nggak bisa ya, kalau yang probabilistik mah. Ini bisa aja dengan tabel random atau bisa diundi kan gitu ya. Tapi kalau yang kenyamanan mudah aja, tinggal dipilih. Ada lagi yang disebut dengan judgment sampling. Ya, jadi menggunakan atau memilih anggota populasi kita pilih aja dari apa namanya itu yang relevan, dianggap relevan, dia bisa mewakili anggota populasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan judgment. Ya, menurut perkiraan nih orang-orang ini bisa mewakili anggota populasi. Dan yang ketiga yang disebut dengan kuota sampel ya atau kuota. Jadi kuota ini langsung aja kita tetapkan jumlah sampelnya berapa misalnya. Kan dulu kita pernah belajar tuh di statistika ada yang sampel kecil, sampel besar gitu ya. Kalau 20 disebut sampel kecil, lebih besar dari 20 sampel besar gitu. Sebenarnya itu hanya memudahkan aja ya. Sebenarnya kata ahli statistika tidak ada kalau menggunakan probabilistik tidak ada yang sampel kecil dan sampel besar gitu ya. Kecuali kalau yang non probabilistik bisa diklasifikasikan. Ini kan bisa lihat tayangan saya semua? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, jadi paham ya itu dalam sampling itu. Ya, ada yang probabilistik dan non probabilistik.
Nah, yang lebih ideal adalah menggunakan probabilistik. Nah, tadi pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitian itu ada kuantitatif dan kualitatif. Yang sederhana, di definisi dari penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan statistika, gitu ya. Jadi bukan statistik, ingat. Kalau statistik itu sampel, tapi kalau statistika ilmu statistik, gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan statistika. Dulu kan pernah belajar di statistika. Statistika itu diklasifikasikan dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, kalau statistika deskriptif itu hanya mendeskripsikan aja. Mendeskripsikan dari temuan kita itu. Dulu kan deskriptif itu apa aja tuh? Ada rata-rata, ada min, ada median, ya gitu ya. Berapa rata-rata jawaban responden yang menyatakan ya? Berapa rata-rata responden yang menjawab ragu-ragu terhadap kuesioner yang kita sampaikan? Itu yang disebut dengan rata-rata atau min. Ya, coba burungnya dimatikan dulu tuh, berisik. Ya, X bar, min, modus, median, itu yang disebut dengan statistika deskriptif. Biasanya dibuat tabel atau dibuat grafik-grafiknya itu. Nah, alat utama di dalam pengumpulan data kuantitatif adalah kuesioner, ya. Jadi biasanya penelitian kualitatif itu dikuantifisir. Jadi contoh ilmu-ilmu manajemen itu banyaknya kualitatif. Persepsi itu adalah kualitatif. Persepsi terhadap suatu produk, persepsi terhadap kualitas pelayanan, itu persepsi. Makanya dikuantifisir ya, pakai alat pengukuran dengan skala, kan gitu ya. Skala, ada skala Likert, skala nominal, interval, rasio, ya. Itu adalah skala-skala yang digunakan di dalam kuantitatif. Jadi kuantitatif itu alat ukurnya dengan kuesioner nanti. Ya. Alat ukurnya atau alat instrumen penelitiannya adalah dengan kuesioner. Misalnya tadi ada skala Likert. Nah, ini bisa. Kalau sekarang misalnya si kuesioner itu, angket itu dibagikan. Sekarang zaman susah membagikan secara langsung, misalnya bisa kita gunakan yang disebut dengan Google Form misalnya. Ya, dengan Google Form bisa dikirim melalui sosmed, bisa dikirim melalui email misalnya ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif misalnya dalam jumlah yang besar ya. Instrumen penelitian nanti diuji apakah valid atau reliable ya, valid dan reliable. Valid itu dapat dipercaya, sedangkan reliable itu adalah konsisten, ya, konsisten alat ukur tersebut. Jadi setelah data itu dikumpulkan, maka nanti data itu diberi kode, ditabulasi, ya, dan dianalisis. Nanti sesuai dengan metode analisis yang digunakan. Kalau yang deskriptif tadi dibuat tabel-tabelnya. Kalau yang verifikatif misalnya statistika apa yang digunakan. Misalnya regresi, ya dicari hubungan sebab akibatnya. Dicari pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Oke.
Nah, yang berikutnya adalah kalau penelitiannya kualitatif. Kalau tadi kuan, ini kualitatif. Penelitian kualitatif ini alat analisisnya, alat memperoleh datanya adalah yang pertama yang disebut dengan depth interview. Depth interview ini wawancara mendalam, ya, yang terstruktur kira-kira waktunya antara 20 sampai 60 menit. Gitu ya. Jadi biasanya kita sengaja mencari orang yang relevan dengan masalah yang kita peroleh, kita wawancara. Depth interview. Seperti kemarin ada teman kita yang penelitian mengenai jasa logistik di PT Pos misalnya. Pak, dia nanya ke saya, siapa aja nih yang menjadi narasumber atau informannya untuk saya wawancara. Wah, saya kira ini. Jadi tidak banyak-banyak sebenarnya ya yang diwawancara itu. Sekitar kemarin dia wawancara dari PT Posnya ada tiga orang. Terus ada ahli ya expert itu 2 orang. Dia sebagai ahli dan juga dia sebagai akademisi untuk memperoleh informasinya. Itu. Jadi pertama dengan depth interview. Yang kedua, memperoleh data kualitatif itu bisa dengan diskusi atau yang disebut dengan focus discussion, ya, focus group discussion. Jadi grup diskusi juga sama, ya. Jadi ini untuk mencari atau bagaimana opini-opini dari orang-orang yang hadir di situ terhadap satu masalah yang kita sodorkan. Ya, dari hasil itu, maka itu kan semuanya verbal ya. Verbal harus direkam. Ya, harus ada rekamannya. Kalau dibuat narasinya bagaimana. Nanti sudah banyak sekarang alat-alat bagaimana mentransfer dari yang visual dari digital menjadi misalnya narasi, itu udah ada sekarang alatnya. Ya, udah ada alatnya. Jadi bisa dibuat jadi narasi bagaimana pendapat A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kecenderungannya pendapatnya bagaimana. Itu udah bisa sekarang ini, udah ada alatnya. Karena tadi ya sifatnya ini kan diskusi bebas ya. Apakah in-depth interview tinggal kita buat garis-garis wawancaranya. Setelah itu kita ungkapkan, sampaikan kepada kepada informan itu tadi, sumber data ini. Begitu juga kalau kita menggunakan yang disebut focus group discussion. Jadi kumpulkan orang itu dalam satu tempat, misalnya kurang lebih ya 1 sampai 2 jam misalnya diskusi tentang itu, tentang topik yang kita sodorkan. Nah, itu juga direkam. Jadi dalam kualitatif itu dokumen-dokumen tadi, dokumen wawancara itu harus disertakan nanti ya. Ini fokus grup ya, fokus grup discussion ini. Jadi orangnya jangan terlalu banyak ya, antara 8 sampai dengan 10 orang itu. Ya, penelitian dengan konsep ini. Jadi misalnya orang-orang itu ahli marketing, bagaimana mereka menanggapi sebuah iklan yang kita sudah launching misalnya, bagaimana mereka, apakah efektif atau tidak iklan tersebut, atau bagaimana untuk mengevaluasi. Ini fokus group discussion. Atau bisa juga punya ide atau gagasan yang perlu didiskusikan, gitu ya. Jadi fokus group discussion.
Ya, jadi ada dua di dalam memperoleh data untuk data kualitatif ya. Nah, harus kita punya guide discussion-nya, harus punya guide ya. In-depth interview juga harus dibikin. Jadi jangan sampai ngawur nanti ya. In-depth interview kita harus bikin yang disebut dengan ya istilahnya protokol interview. Nah, protokol interview itu ya yang pertama mau nanyakan apa misalnya. Ya, kalau boleh aja sih kalau misalnya masalahnya penelitian itu tentang hotel, bisa aja mulai dari bagaimana opini beliau ya yang kita wawancara itu mengenai hotel, industri hotel ketika kondisi pandemi corona ini, dan sekarang katanya mau masuk pada new apa ya new normal. New normal. Nah itu new normal ya, adaptasi kehidupan baru katanya gitu. Bagaimana tuh kehidupan hotel sampai pada bagaimana perilaku konsumen hotel saat ini. Nah, itu dan lain sebagainya. Jadi dibuat berapa kuesioner itu, beberapa kuesioner ya. Dimatikan dulu aja itu berisik ya. Tolong dimatikan. Oke, mute. Oke. Ya itu kalau apa namanya itu protokol interview juga harus dibuat ya. Jadi kalau nanti Anda yang tertarik dengan membuat penelitian skripsi dengan kualitatif, itu juga sekarang lebih mudah sebenarnya ya. Lebih mudah itu artian kita tidak perlu mencari responden yang banyak ya. Kemarin teman kita yang angkatan berapa itu kemarin 2016 ya, 2016 dia wawancara via Zoom aja, pakai Zoom ya, tidak datang ke tempat itu, ke kantor pos, ke beberapa divisi, juga ke Poltek Pos misalnya, dia pakai Zoom wawancara, dikontak dulu gitu ya. Nah, kapan bersedianya waktunya, kita sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan beliau menjawab, terus kita merekamnya gitu ya, merekamnya, dan nanti di deskripsi ditranslate ke narasi gitu kan ya. Itu dari kalau depth interview. Yang kedua dengan menggunakan diskusi, fokus group discussion ya. Fokus discussion juga sama. Jadi harus ada moderatornya ya, moderator yang menyeimbangkan berbagai jawaban nanti ya. Jangan sampai kadang-kadang kan si narasumber ya ngawur ya kemana aja kalau tanpa ada moderator. Maka moderator dia membuat diskusi itu fokus, makanya disebut dengan fokus group discussion. Ya, diskusi fokus, diskusi membicarakan khusus tertentu gitu ya. Nah, ini juga perlu moderator yang benar-benar moderat dan memahami tentang apa yang didiskusikannya, yang akan kita memperoleh manfaatnya. Kenapa? Karena ini kan untuk menyelesaikan masalah tadi, ya, untuk menyelesaikan masalah. Mengapa itu penurunan penjualan terjadi begitu drastis? Ini sebabnya apa sih? Kira-kira analisisnya bagaimana? Misalnya dari ada 10 orang yang ngumpul itu ya. Jadi di sini bukan diskusi bebas yang kayak kita di warung kopi ya, di emper jalan gitu, tapi fokus pada tema yang sudah ditetapkan. Ini ya. Jadi harus dibikin step-stepnya, dibikin langkah-langkahnya.
Kalaulah nanti yang jadi moderator juga harus paham, ya harus paham memancing pertanyaan, misalnya kan gitu ya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, empat, ya hampir sama dengan wawancara individu. Kalau yang in-depth interview secara individu, kalau di dalam diskusi grup ya itu bareng-bareng gitu aja lah. Ini ada projecting teknik, jadi satu teknik bagaimana mereview dari hasil wawancara tadi, ya hasil wawancara. Ini ada ya karena dalam penelitian kualitatif itu ada yang disebut dengan triangulasi teknik ya. Triangulasi teknik itu ada 3 pihak tadi, misalnya ada konsumen yang diwawancara, ada regulatornya, ada pengamat atau pemasar, konsumen, pengamat. Bisa 3 atau tambah misalnya regulator, bisa. Nah, bagaimana konsisten nggak jawaban antara masing-masing pihak itu? Konsisten tidak. Jadi kalau tidak konsisten berarti tidak valid. Nah itu ya. Jadi uji validitas dan reliabilitas di dalam penelitian kualitatif itu yang disebut dengan triangulasi. Nah, misalnya ini dengan projective techniques itu ada asosiasi kata. Jadi kata-kata yang sama kumpulkan, kalimat penyelesaian misalnya buat bagaimana dia menyelesaikan kalimat yang tidak selesai dipecahkan oleh orang itu. Bisa juga dengan foto atau visual untuk ya dongeng gitu ya. Atau bisa juga dengan game. Itu teknik-teknik bagaimana memperoleh informasi. Metode analisisnya. Kalau tadi ada metode penelitiannya, ada metode analisisnya. Metode analisis apa? Bergantung tadi. Ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu metode analisisnya sedikit sih jumlahnya. Yang terpentingnya dari jawaban semua responden itu sudah mengerucut pada pokok bahasan yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau metode penelitian kuantitatif itu bergantung dari jumlah respondennya. Artinya kalau semakin banyak respondennya, karena dia ngisi angket berarti semakin bagus gitu ya. Semakin bagus. Kalau yang kualitatif ya udah penting informasinya sudah tergali. Gitu. Itu dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam riset konsumen. Ya, karena riset konsumen itu sekarang itu tidak bisa berhenti, ya, tidak bisa berhenti. Terus dilakukan. Ingat bahwa konsumen itu tidak dinamikanya tidak berhenti. Jadi harus terus dilakukan riset itu. Tidak bisa berhenti, sudahlah udah melakukan riset. Riset itu bisa secara formal ataupun mungkin secara tidak formal kita itu ya. Jadi yang formal itu tadi melakukan sesuatu yang tadi mulai dari mengumpulkan data, terus diolah, disajikan, itu yang formal. Tapi bisa saja secara tidak ilmiah kan ya, kita amati aja misalnya begini nih, atau kecenderungannya konsumen kayak gitu. Ini saya kira ya di dalam riset konsumen ini ya, karena konsumennya dinamikanya sekarang ini berubah ya. Oleh karena itu kalau bisnis kita ingin jalan, ingin maju, maka kita harus melakukan riset secara terus-menerus ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda semua, untuk saya, dan kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan aktivitas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ada ya. Waalaikumsalam.